Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Malam ini saya ingin mengutarakan beberapa hal terkait dengan situasi yang telah saya alami. Ya, pada saat ini saya sedang dibenturkan dengan persoalan kasus yang barangkali pelakunya cukup banyak telah saya laporkan, dan juga ada beberapa pejabat yang terkait dalam hal ini telah saya laporkan juga di beberapa pihak lembaga di Indonesia, yang termasuk dalam hal ini adalah lembaga Komnas HAM telah memberikan respon yang sangat baik kepada kami sebagai pelapor, di mana telah membalas surat kami, dan itu menjadi pendorong kepada pihak yang berwajib, yang dimana saya sampaikan laporan ini di Polres Nias, sehingga sampai saat ini telah dimulai penyelidikan, dan walaupun banyak pihak yang berusaha untuk menghalangi proses hukum tentang laporan saya ini, bahkan ada yang berniat terakhir-terakhir ini ya untuk menggagalkan laporan saya, menghalalkan berbagai macam cara, yakni dengan mencoba menjebak saya supaya saya seolah-olah melakukan tindakan kriminal. Jadi dalam hal ini saya sebagai korban sangat tidak mungkin dan sangat tidak berpeluang untuk melakukan hal-hal berupa tindakan kriminal seperti itu. Dan oleh karena itu kita perlu memahami bersama bahwa nanti pada saatnya semua akan terungkap. Jadi apapun usaha kalian sebagai terlapor ya kepada para pelaku ini, ya saya hargai sebagai seorang korban yang melapor seorang diri tanpa didukung oleh siapa-siapa. Ya, saya melihat juga ada yang beranggapan bahwa tak seorang pun berpihak kepada saya. Tidak apa-apa. Pada saat ini saya nyatakan bahwa kalaupun manusia tidak berpihak kepada saya, maka malaikat-malaikat Tuhan akan berpihak kepada saya. Amin. Ya, itu yang paling penting. Jadi siapapun yang terlibat dalam hal tindakan kriminal atau kejahatan yang menimpa saya, maka bersiaplah untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk tindakan kalian. Kalau saya secara pribadi diminta memaafkan, sudah lebih dahulu memaafkan. Sebelum kalian bertindak pun saya sudah lebih dahulu memaafkan. Tapi sekarang yang terpenting adalah tolong bertanggung jawab atas tindakan kalian. Kemudian untuk figur-figur yang akan menjadi bacalon kada, maka jika seandainya figur ini terlibat, ya menurut saya ini tidak tepat untuk jadi seorang bacalon jadinya. Kalaupun ditetapkan, itu nggak tepat jadi pemimpin. Ya, sebaiknya itu dipertimbangkan untuk bisa jadi pemimpin dan dipilih. Ya, meskipun memiliki banyak uang sebagai modalnya, tetapi hendaknya kita sebagai masyarakat jeli dalam hal ini untuk menentukan pilihan. Yang pertama, saya mau memberikan syarat-syarat ya, calon yang baik itu siapa. Pertama,
bertanggung jawab dan berjiwa melindungi dan mengayomi rakyatnya. Itu yang pertama. Artinya di sini tidak sebaliknya menghancurkan rakyatnya sendiri, termasuk seperti saya ini, saya sebagai korban yang mana juga pelindung dari para pelaku dan juga ikut sebagai pelaku adalah salah seorang figur Bacalon ini. Kalau mau tanya nanti kepada saya, jumpai saya langsung ya, untuk teman-teman. Yang kedua, memiliki akuntabilitas yang tinggi. Artinya di sini mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya dan juga perencanaan ide dan gagasannya, dan juga segala sesuatu program-programnya. Dia mampu mempertanggungjawabkan ini. Ini yang ketiga, seorang pemimpin yang baik itu adalah mampu untuk berinovasi ya, dan berpikir lebih maju dan global. Artinya di sini tidak hanya memikirkan sesuatu hal dengan cara mencitrakan diri sebagai seorang yang bermasyarakat ya, sebagai seorang yang bermasyarakat, padahal di balik itu masyarakat tidak merasakan bahwa sudah terbuai dengan citra tersebut, dan konsekuensinya adalah ratusan juta bahkan miliaran rupiah itu tidak jelas pertanggungjawabannya ya, bahkan tidak jelas perealisasiannya. Nah itu dia. Berikutnya, seorang pemimpin yang baik itu tetap mampu merakyat, tapi merakyat dalam arti di sini sekaligus ikut memotivasi rakyat itu untuk membangun diri mereka sendiri, bukan meninabobokan rakyat itu sendiri dengan cara ya mendekati masyarakat dengan kata-kata manis, janji-janji manis, bahkan bagi-bagi uang. Artinya di sini sok-sok dermawan, padahal itu uang negara ya. Tapi yang terbaik itu pemimpin yang memberi contoh bagaimana berupaya dan berusaha untuk membangun jati diri, membangun kehidupan, dan bahkan juga menciptakan sesuatu hal yang baru yang bisa menjadi peluang bagi orang lain. Nah, siapakah itu? Kita bisa cari sendiri siapa pemimpinnya. Ya. Yang kesekian atau yang keberikutnya, seorang pemimpin adalah seorang yang bijak, taat akan Tuhan, takut dosa. Itu dia, takut dosa. Seorang pemimpin yang berotak bejat jangan dipilih. Yang memiliki skandal jangan dipilih. Nanti kerjanya juga menghabiskan uang rakyat hanya untuk itu. Dan sudah terbukti memang. Ya, menghalalkan segala cara untuk melampiaskan nafsunya, kasarnya begitu ya. Mohon maaf saya belbelakan ngomong untuk malam ini ya. Saya tidak tahu yang keberapa ini, yang penting yang keberikutnya, pemimpin yang baik itu takut akan Tuhan ya, takut akan Tuhan. Tidak hanya sekedar berkuar-kuar dan berseru-seru bahwa Tuhan di hadapannya, di menuntunnya.
tetapi sekaligus juga bisa menjadi seorang imam, bahkan pemimpin dalam hal memuji Tuhan, dalam hal menyembah Tuhan, dan dalam hal untuk menunjukkan amanat Tuhan yang seharusnya dilakukan. Bukan menjadi contoh kepada jemaat Tuhan melakukan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang jahat, hal-hal yang bejat. Nah itu. Berikutnya, seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang menghindari yang namanya memberi ancaman kepada orang-orang yang berlawanan dengannya, orang-orang yang mengkritiknya, orang-orang yang mencelanya, orang-orang yang mengingatkannya. Maka jika seandainya menemukan pemimpin yang lebih suka mengancam, jangan dipilih. Ya, mengancam oleh karena boroknya dibongkar, kemudian skandalnya juga dibongkar, indikasi korupsi yang dia lakukan juga dibongkar. Jadi jangan memilih pemimpin yang seperti ini jika seandainya itu masih anti kritik. Pemimpin yang baik itu bertanggung jawab, ya, dan berjiwa melindungi, mengayomi. Paling terakhir, saya secara pribadi berkali-kali mendapatkan ancaman-ancaman, dan ancaman itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi saya. Bahkan kehilangan nyawa itu sudah saya anggap biasa. Artinya di sini, bagi siapa yang telah mengancam saya, laksanakan ancamanmu. Ini sudah berkali-kali saya buat pernyataan seperti ini. Jika terjadi sesuatu bagi saya, maka yang menjadi biang dan juga penyebabnya adalah orang-orang yang memang memusuhi saya, konflik dengan saya, dan sedang tidak senang dengan saya. Oke, jelas. Tidak mungkin engkau membunuh saya kalau seandainya engkau senang kepada saya. Tapi ketika tidak senang, engkau pasti membunuh saya. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Merdeka.